yang mungkin masyarakat Provinsi Bengkulu ataupun Kota Bengkulu ini ingin tahu, Bang. Kenapa dan apa alasan Bang Deddy itu mau maju menjadi calon wali kota Bengkulu, Bang? Iya, ada beberapa alasan kenapa saya harus maju di Kota Bengkulu ya. Yang pertama memang kalau kita bicara pengabdian itu memang tidak mengenal waktu. Kapanpun dan sampai kapanpun yang nama pengabdian terhadap negeri, terhadap negara itu tidak mengenal waktu dan umur. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, kalau kita bisa menjadi kepala daerah itu, tentu harapan kita itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah seyogjanya manusia terbaik itu bermanfaat bagi orang lain. Kena kewenangan, kena kekuasaan, insya Allah kepala daerah itu harusnya mampu memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Itu harapan saya. Jadi Bang, kalau dari kacamata Abang 2 periode Dewan Kota, 1 periode Dewan Provinsi, jadi Wakil Gubernur Kota Bengkulu ini, apa sih yang akan Abang bangun ketika seandainya Abang nanti diberi amanah menjadi wali kota Bengkulu? Ya, salah satu program yang menurut saya yang akan saya laksanakan, yang pertama itu saya akan mengantarkan bre ke rumah warga. Beras? Ya. Jadi bagi warga-warga yang tidak mampu, saya antarkan beras setiap bulan. Itu beras dari mana, Bang? Dari Pemda. Akan dianggarkan? Ya, akan dianggarkan beras bagi masyarakat Bengkulu yang kurang mampu. Jadi untuk apa jalan mulus atau sering-sering bagus, tapi kalau di rumah tidak ada bre. Nah, jadi kita akan mengantar itu beras kepada masyarakat yang tidak jadi, mampu. Bang, kalau menurut Abang sekarang masih banyak masyarakat di Kota Bengkulu ini membutuhkan beras? Masih banyak tentunya, dan itu paling tidak meringankan beban bagi masyarakat kita yang kurang mampu. Itu. Kemudian saya akan menciptakan dokter-dokter ya bagi masyarakat, terutama juga masyarakat kurang mampu. Karena seperti kita ketahui, peningkatan SDM ini menjadi mutlak. Ya. Misalnya orang-orang yang tidak mampu ini dia untuk menembus jenjang pendidikan yang baik, sudah berkualitas, itu kan sulit karena biayanya mahal. Jangankan orang yang tidak mampu, orang yang menengah saja untuk menyekolahkan anak itu berat. Maka dari itu saya akan menciptakan dokter-dokter ya dengan anggaran yang ada agar masyarakat Bengkulu yang kurang mampu itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Kemudian ada pertanyaan kan, apakah setelah dibiayai oleh Pemda itu mereka harus mengabdi di Kota Bengkulu? Saya bilang tidak. Permintaan cuma satu, kalau dia sudah menjadi dokter, maka dia harus mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Itulah tujuan. Dia mau kerja di Bengkulu boleh, di tingkat nasional boleh, kabupaten boleh, Pak? Kabupaten boleh, mau di luar negeri pun boleh. Karena hakikatnya tujuan kita adalah mensejahterakan terutama keluarga-keluarga mereka. Itu kalau untuk pembangunan secara infrastruktur, Bang, kita di Kota Bengkulu ini gimana menurut Abang? Itu juga menjadi bagian dari program kami ya. Pelebaran jalan, kemudian jalan yang baik, bukan hanya mulus tapi kualitas yang baik. Kemudian drainase, Bang. Drainase untuk menghindari banjir. Kemudian sekolah-sekolah baik SD, SMP, sampah, pengolahan sampah yang terintegrasi sehingga kita melibatkan seluruh masyarakat. Kemudian pasar-pasar, kita lihat pasar kita sekarang kan udahlah semrawut, jorok, kotor. Nah, ini bagian dari ya seperti di Barukoto ya, kita lihat pasarnya kurang menarik lah. Nah, kita akan menjadikan insya Allah pasar-pasar yang modern lah, yang bersih, yang ber-AC,
Itu harapan kita. Ya mudah-mudahan Bisa terwujud. itu dapat terwujud dengan dukungan seluruh masyarakat. Nanti tagline-nya apa Bang? Tagline-nya Bang Dedi nanti. Nah, Bangun Kota Bengkulu. Boleh juga bangun Kota Bengkulu. Nanti kan begini, kami kan akan merumuskan itu semua dengan kawan-kawan, dan kami juga mendapat masukan tentunya dari tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, dan itu akan menjadikan sebuah format kami membangun ke depan. Karena begini, kami tidak ingin membangun itu dengan selera atau keinginan, tapi membangun itu dengan ilmu Sesuai kebutuhan masyarakat, Bang, ya? Jadi dengan sains. Jadi kota ini akan diperhitungkan bagaimana kelebihan serta kekurangannya, sehingga dengan ilmu yang ada, ya, dengan kami berkoordinasi dengan misalnya universitas-universitas dalam rangka merumuskan pembangunan ke depan itu menjadi prioritas kami, sehingga membangun itu bukan karena selera, tapi tepat dengan sains yang ada. Gitu. Bang, itu kami dengar abang ini akan berpasangan dengan Nur Agianti Dewi. Ya. Nah, calon wakilnya itu Nur Agianti Dewi. Nur Agianti Dewi ini sebenarnya siapa? Bisa abang jelaskan? Nur Agianti Dewi ini adalah anak sulung dari mantan Gubernur Bapak Agus Rim. Beliau ini menempuh pendidikan arsitek di luar negeri, ya, di Inggris. Nah, kita harapkan ilmu yang dia peroleh di situ dapat diaplikasikan di Kota Bengkulu. Nah, ini wujud bakti beliau lah kepada Seorang arsitek, ya, seorang arsitek. Itu yang menjadi titik tekan kita. Artinya nanti jika Bang Dedi